semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, saya Mursida dengan NIM 2304045035. Pada kesempatan ini, saya akan membahas dua topik pembelajaran pada mata kuliah psikologi konseling. Nah, pada topik pertama yaitu keyakinan, nilai, dan etik dalam konseling. Kemudian topik kedua adalah senyuman dan empati. Langsung saja, topik pertama yaitu keyakinan, nilai, dan etik dalam konseling. Nah, sebelum melangkah terlalu jauh terkait pengertian dan peran keyakinan, nilai, dan etik dalam konseling, perlu kita pahami bahwa keyakinan, nilai, dan etik merupakan tiga komponen fundamental yang mempengaruhi praktik konseling. Pemahaman mendalam tentang ketiganya sangat penting bagi konselor untuk memberikan layanan yang efektif dan profesional. Nah, jadi apa sih pengertian ketiga poin itu? Yang pertama, pengertian keyakinan dalam konseling. Jadi, keyakinan dalam konseling merujuk pada sistem kepercayaan yang dianut oleh konselor mengenai manusia, kehidupan, dan proses perubahan. Keyakinan ini dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, pendidikan, budaya, serta latar belakang sosial dan agama. Dalam praktiknya, keyakinan konselor membentuk cara pandang terhadap permasalahan konseli dan pendekatan yang digunakan untuk membantu mereka. Dan penting bagi konselor untuk menyadari bahwa keyakinan pribadi mereka tidak boleh mendominasi atau mempengaruhi objektivitas dalam konseling. Yang kedua, yaitu nilai pribadi konselor dalam konseling. Nilai dalam konseling mengacu pada prinsip-prinsip yang dianggap penting oleh konselor dan konseli, mencakup aspek moral, sosial, dan budaya yang membentuk cara individu berpikir dan bertindak. Nilai pribadi konselor dapat mempengaruhi cara mereka menafsirkan masalah yang dihadapi konseli dan solusi yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga ada etika. Nah, etika dalam konseling adalah standar profesional yang mengatur perilaku konselor dalam menjalankan tugasnya. Nah, kode etik dalam konseling berfungsi untuk melindungi hak-hak konseli, menjaga integritas profesi, serta memastikan bahwa layanan konseling diberikan secara profesional dan bertanggung jawab. Nah, kemudian dari segi perannya, peran keyakinan, nilai pribadi, dan etika dalam konseling. Yang pertama yaitu peran keyakinan dalam konseling, yaitu konselor harus memiliki keyakinan bahwa setiap individu mampu berubah menjadi lebih optimis dalam memimpin konseli menuju solusi yang lebih baik. Yang kedua yaitu peran nilai pribadi konselor dalam konseling. Dalam hal ini, nilai pribadi konselor dapat mempengaruhi cara mereka menafsirkan masalah yang dihadapi konseli dan solusi yang mereka tawarkan. Konselor harus memiliki kesadaran diri terhadap nilai-nilai pribadinya agar tidak memaksakan pandangannya. Kemudian, ada peran etik dalam konseling. Nah, etik dalam konseling berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga profesionalisme dan kualitas layanan yang diberikan. Selanjutnya, pengaruh keyakinan dan nilai pribadi konselor dalam konseling. Yang pertama, keyakinan konselor. Nah, keyakinan konselor yang dipengaruhi oleh pandangan tentang manusia, potensi perubahan, nilai pribadi, pengalaman, serta latar belakang pendidikan dan budaya, memegang peranan krusial dalam membentuk hubungan efektif dengan klien. Keyakinan terhadap kemampuan klien untuk berubah akan menciptakan pendekatan yang lebih optimis dan fleksibel. Berbeda dengan keyakinan akan sulitnya perubahan yang dapat menghasilkan pendekatan kaku. Kesadaran diri konselor terhadap keyakinan penting untuk menjaga objektivitas, menghindari bias, menjunjung tinggi etika profesional, serta empati seperti empati dan penghormatan terhadap keberagaman, serta mengelola potensi benturan nilai dan dengan klien demi membangun hubungan terapeutik yang kuat dan membangun klien mencapai kesejahteraan psikologis. Kemudian yang kedua ada nilai pribadi konselor. Dalam hal ini, nilai pribadi seorang konselor yaitu meliputi moral, etik, dan keyakinan secara signifikan mempengaruhi proses konseling melalui cara mereka memahami masalah,
memberikan bimbingan dan berinteraksi dengan konseling. Empati membangun konselor memahami perspektif konseli dan membangun hubungan yang aman, sementara kejujuran dan integritas menjaga profesionalisme dan kerahasiaan. Keterbukaan terhadap keberagaman memastikan pendekatan konseling yang sesuai dengan kebutuhan unik setiap individu dan tanggung jawab serta dedikasi mendorong komitmen untuk memberikan layanan terbaik. Kesadaran diri terhadap nilai-nilai pribadi penting agar konselor dapat memberikan bantuan yang objektif dan efektif, mendukung perkembangan serta kesejahteraan psikologis konseling. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etik dalam praktik konseling. Yang pertama ada kerahasiaan. Dalam praktik bimbingan dan konseling, kerahasiaan merupakan prinsip etik fundamental yang menjamin keamanan dan kenyamanan klien dalam berbagai informasi sensitif yang esensial untuk penanganan masalah secara efektif. Konselor wajib menjaga seluruh informasi klien dan hanya dapat mengungkapnya jika ada ancaman serius meskipun dalam ranah hukum. Prinsip ini dikenal sebagai privilege communication yang memberikan perlindungan hukum namun tidak bersifat mutlak dan dapat bertentangan dengan ketentuan etik dalam kasus tertentu. Yang kedua ada otonomi klien. Otonomi klien adalah prinsip etik mendasar dalam konseling yang menjunjung tinggi hak klien untuk membuat keputusan secara mandiri dalam proses konseling, termasuk menentukan arah sesi dan pilihan untuk melanjutkan atau mengakhirinya, serta kebebasan anggota kelompok untuk berpartisipasi atau tidak tanpa paksaan. Kemudian yang ketiga ada non-maleficence atau tidak merugikan dan beneficence atau berbuat baik. Dalam etik praktik, Brannigan membedakan non-maleficence yaitu kewajiban untuk tidak merugikan klien secara fisik, emosional maupun psikologis dengan beneficence yang mengharuskan tindakan aktif untuk memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam konseling ini berarti menghindari intervensi yang memperburuk kondisi klien dan secara proaktif memberikan dukungan serta teknik yang membantu, di mana kedua prinsip ini saling melengkapi dan esensi bagi praktik etis yang aman dan bermanfaat. Kemudian yang keempat ada keadilan. Dalam prinsip keadilan konseling, esensi adalah kewajiban konselor untuk memperlakukan semua klien secara adil, setara, dan tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, budaya, agama, gender, status ekonomi, maupun karakteristik pribadi lainnya. Selanjutnya ada kompetensi. Dalam hal ini, prinsip kompetensi dalam konseling menekankan bahwa konselor wajib memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang memadai untuk menangani masalah klien secara efektif, termasuk dalam konseling kelompok, di mana pemahaman dinamika kelompok dan teknik fasilitasi itu sangat diperlukan. Kemudian yang keenam ada integritas. Integritas adalah prinsip mendasar dalam konseling yang mengharuskan konselor untuk bertindak jujur dan profesional, menghindari konflik kepentingan, menjaga batasan profesional, serta tidak menjalin hubungan pribadi yang terlalu dekat dengan klien, serta tidak menyalahgunakan kekuasaan dalam hubungan konseling demi keuntungan pribadi maupun kelompok. Kemudian prinsip yang terakhir ada tanggung jawab profesional. Tanggung jawab profesional dalam konseling melibatkan kewajiban konselor terhadap klien dan diri sendiri, termasuk memberikan perhatian penuh, mendengarkan dengan seksama, melakukan terminasi dengan tepat, menjaga hubungan terapeutik sekaligus personal, serta membangun kehidupan yang sehat secara spiritual, emosional, dan fisik. Materi selanjutnya yaitu senyuman dan empati.
Nah, adapun definisi atau pengertian dari senyuman. Senyum adalah ekspresi wajah tanpa suara yang umumnya menyampaikan kegembiraan, kebahagiaan, atau kepuasan, ditandai dengan tarikan lembut bibir ke atas dan terkadang melibatkan kilauan mata. Berbagai gerakan bibir dapat membentuk senyuman, termasuk tekanan bibir atas dan bawah yang menarik sudut bibir, naik turunnya kedua bibir hingga gigi terlihat, terangkatnya bibir atas membentuk oval, atau tarikan hanya pada salah satu ujung bibir yang masing-masing menghasilkan variasi ekspresi untuk mengkomunikasikan beragam emosi positif dan bahasa nonverbal. Nah, ada pula jenis-jenis senyuman. Menurut AMI 2011 dan diperkuat oleh Febrianto dan kawan-kawan tahun 2019, dalam komunikasi sehari-hari, senyuman dapat dikategorikan menjadi 3 jenis berdasarkan fungsinya, yaitu reward, affiliated, dan dominance. Senyuman reward mengekspresikan kegembiraan atau kepuasan sebagai respon positif terhadap suatu pengalaman. Nah, senyuman affiliatif digunakan untuk membangun atau memperkuat ikatan sosial, mencerminkan keakraban dan persahabatan. Yang terakhir yaitu senyuman dominans, berfungsi untuk menegaskan posisi sosial, kekuasaan, atau superioritas dalam interaksi. Nah, yang kedua, menurut AMI tahun 2011 juga, senyuman dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu senyuman positif dan senyuman negatif. Nah, senyuman positif itu sendiri yang muncul secara alami dan tulus mencerminkan kebahagiaan dan kekaguman, disertai mata membelalak dan harapan optimisme atau bahkan rasa malu, yaitu bibir sejajar dan kepala menunduk. Sementara itu, senyuman negatif meliputi senyuman kemarahan, yaitu menyembunyikan rasa marah, ejekan, atau penghinaan, yaitu meremehkan dengan tawa. Kemudian kemunafikan, yaitu seperti palsu tanpa ekspresi mata, dan senyuman pembawa masalah, yaitu dengan konstan namun mata kosong dan terkesan dingin. Dalam konteks konseling, atau Horin dalam Firdaus dan Ramli tahun 2003 menekankan pentingnya senyuman tulus dari konselor sebagai komunikasi nonverbal yang membangun kenyamanan, kedekatan, dan keberhasilan proses konseling. Materi selanjutnya yaitu empati dan aspek-aspeknya. Nah, yang pertama yaitu pengertian empati. Nah, empati merupakan kemampuan seseorang untuk memahami secara emosional apa saja yang orang lain sedang rasakan, dan juga merupakan unsur penting dalam membangun hubungan dengan orang lain ketika seseorang sedang berperan dalam membantu orang lain dalam pengetasan masalah yang sedang dialami. Dalam proses konseling, empati merupakan salah satu sikap yang penting bagi seorang konselor, karena dengan mengaplikasikan sikap empati dalam proses konseling, ini dapat meningkatkan kepercayaan konseli kepada konselor dan menarik minat konseli dalam mengikuti proses konseling. Kemudian aspek-aspek empati. Nah, menurut Davis dalam Nashor 2008 dan diperjelas oleh Fitriani 2015, empati memiliki 4 aspek utama, yaitu perspective taking, yaitu kemampuan mengambil sudut pandang orang lain. Kemudian fantasi, yaitu kecenderungan untuk larut dalam perasaan karakter fiksi. Kemudian ada empathic concern, yaitu perasaan simpati dan kepedulian terhadap kesulitan orang lain. Dan personal distress, yaitu perasaan cemas dalam interaksi sosial yang justru dapat menghambat empati. Nah, keempat aspek ini terutama perspective taking, fantasi, dan empathy concern berfungsi penting dalam perkembangan kemampuan berempati seseorang, memungkinkan pemahaman, penghayatan emosi, dan respon peduli terhadap orang lain, sementara personal distress cenderung kebalikannya. Kemudian materi yang terakhir pada senyuman dan empati yaitu menumbuhkan kemampuan empati. Nah, kemampuan empati yaitu suatu kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, seperti ada komunikasi di dalam jiwanya antara pikiran dan perasaan kita dengan pikiran dan perasaan yang dialami oleh orang lain. Empati sifatnya lebih dalam dan daripada simpati.
Nah, kemampuan empati yang merupakan fondasi penting dalam keterampilan bergaul dan berinteraksi melibatkan pemahaman perasaan dan pikiran orang lain serta melihat situasi dari perspektif mereka yang mendorong terciptanya hubungan saling menguntungkan yang ditandai dengan timbal balik dan kedekatan emosional. Upaya untuk meningkatkan empati dapat dilakukan melalui pelatihan yang melibatkan latihan peran, diskusi kelompok, pemain peran, dan refleksi, serta melalui terapi konseling yang membantu individu untuk mengeksplorasi diri dan mengatasi hambatan emosional. Selain itu, menumbuhkan empati dapat dilakukan dengan menyadari emosi sendiri, menjadi pendengar yang baik, mengamati ekspresi orang lain, berinteraksi, menonton film pendek, bisa juga bermain peran, merefleksikan tindakan diri, mencari informasi sebelum menilai, dan berinteraksi dengan teman sebaya. Perkembangan empati pada anak sendiri melalui beberapa tahap mulai dari respon global hingga kemampuan merespon penderitaan orang lain secara spesifik dan intensif seiring bertambahnya usia. Baik, itulah tadi penjelasan terkait dua topik pembahasan yang saya angkat, yaitu keyakinan, nilai, dan etik dalam konseling, juga senyum dan empati. Semoga pembahasan tadi dapat menambah pengetahuan serta wawasan dari teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.